Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau setiap orang di planet ini punya mobil? Bukan cuma di kota besar, tapi ya semua orang. Nah, hari ini kita bakal bedah skenario gila ini yang idenya datang dari kanal Sisi Terang. Apa yang bakal terjadi sama dunia kita? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Coba deh bayangin, mobil Anda itu bukan lagi sekedar alat buat pindah dari titik A ke B, tapi udah jadi semacam ruang pribadi super lengkap. Ada kursi pijet, kulkas, konsol game, bahkan microwave. Pokoknya semua yang Anda butuhin buat perjalanan panjang ada di situ. Tapi, tunggu dulu. Kalau mobilnya sesempurna ini, kenapa rasanya Anda nggak pernah sampai kemana-mana ya? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Di dunia di mana semua orang punya mobil, hidup itu ya di jalan, dan jalanannya udah nggak gerak sama sekali. Bener-bener berhenti total. Oke, jadi gimana ceritanya kita bisa sampai ke sini? Anehnya semua ini terjadi dalam sekejap mata. Jauh lebih cepat dari yang bisa dibayangkan siapapun. Semuanya itu dimulai dari serangkaian penemuan yang mengubah segalanya. Bayangin aja, tiba-tiba ditemukan cadangan logam murah yang melimpah ruah, terus ada robot super canggih yang bisa ngerakit mobil dalam hitungan jam. Hasilnya, harga mobil anjlok, bahkan lebih murah dari sepasang sepatu. Ya jelas, semua orang langsung borong mobil, 1, 2, bahkan 3 mobil per orang. Sebelum ada yang sadar, jalanan di seluruh dunia sudah penuh sesak. Dan disinilah ceritanya jadi makin menarik. Gimana caranya masyarakat beradaptasi saat semua jalan raya berubah jadi tempat parkir raksasa yang nggak pernah bubar. Kehidupan bukan cuma melambat, tapi rasanya kayak berhenti berputar. Hal-hal sepele yang dulu cuma butuh beberapa menit, sekarang lupakan. Pergi ke supermarket yang jaraknya mungkin cuma 1 kilometer dari rumah, itu bisa jadi perjalanan epik selama 1,5 jam. Konsep ngebut itu udah jadi semacam mitos kuno. Mungkin kata itu bahkan udah dihapus dari kamus, karena nggak relevan lagi. Setiap jengkal aspal di planet ini, dari jalan tol sampai gang sempit, ya isinya cuma lautan mobil yang diem. Angka ini, ya inilah realita barunya. Semua orang bergerak dengan kecepatan yang sama, pelan dan konstan. Ironisnya, ini mungkin jadi era teraman dalam sejarah lalu lintas. Nggak ada lagi tuh kecelakaan fatal, soalnya ya nggak ada yang bisa bergerak cukup cepat untuk itu. Koneksi antar manusia juga jadi aneh ya. Anda mungkin nggak kenal siapa tetangga di mobil sebelah, tapi Anda tahu persis skor tertinggi dia di game favoritnya. Nongkrong di kafe itu udah nggak ada lagi. Gantinya, turnamen game online antar mobil sambil merayap pelan menuju supermarket. Oke, ayo kita lihat lebih dalam lagi. Masyarakat itu ternyata nggak cuma pasrah, tapi mereka benar-benar berevolusi di tengah kemacetan abadi ini. Mobil Anda itu bukan lagi sekedar mobil. Udah jadi istana pribadi Anda. Disinilah Anda tinggal, makan, kerja, bahkan bersosialisasi. Suara klakson yang nggak pernah berhenti, itu udah jadi musik latar kehidupan sehari-hari. Bumper penyok dikit, itu cuma lencana kehormatan dari perjuangan di jalanan. Eits, jangan senang dulu. Sampai di tujuan bukan berarti perjuangan selesai. Justru tantangan baru dimulai, cari parkir. Ini udah jadi semacam olahraga ekstrim. Pilihannya cuma 2. Nginep di mobil atau siap-siap jalan kaki 8 kilometer dari gedung parkir 20 lantai ke rumah Anda. Tapi, ya namanya juga manusia. Di tengah kekacauan ini, kreativitas justru muncul. Para pengusaha mulai mikir, kalau orang nggak bisa datang ke kita, ya kita yang datang ke mereka. Muncullah bus supermarket, rumah sakit keliling, bahkan museum di dalam truk. Dunia yang mendatangi Anda. Tapi, semua gaya hidup baru ini ada harganya. Dan harganya mahal banget. Planet kita dan kesehatan kita semua ada di ujung tanduk. Saya sampai lupa kapan terakhir kali lihat langit biru atau awan putih. Dunia sekarang diselimuti kabut asap permanen warna abu-abu. Jarak pandang paling jauh cuma beberapa meter di depan. Matahari itu cuma cerita dongeng buat anak-anak. Menghirup udara segar itu udah jadi barang mewah yang nggak ternilai. Di dalam mobil sih aman, ada filter udara canggih. Tapi di luar sana, udaranya racun. Jalan kaki 10 menit aja bisa bikin batuk parah. Dan yang paling menyedihkan, dunia jadi sunyi. Suara kicauan burung sudah hilang selamanya. Tapi, ya inilah manusia. Justru saat diambang kehancuran, kita jadi paling cerdas. Kita mulai berinovasi, berjuang mati-matian buat keluar dari masalah yang kita ciptakan sendiri. Solusinya nggak datang instan ya, butuh beberapa dekade. Pertama, kita beralih total ke mobil listrik, dan akhirnya langit biru kembali. Tapi macetnya tetap ada. Terus kita bangun terowongan raksasa di bawah tanah.
Ternyata cuma memindahkan macetnya ke bawah. Akhirnya, setelah masalah kesehatan dan lingkungan mulai teratasi, kita melihat satu-satunya ruang yang tersisa. Ke atas, ke langit. Jalanan di darat akhirnya kosong. Lega. Tapi, kita cuma memindahkan masalahnya. Kita berhasil mengatasi kemacetan horizontal, tapi kita justru menciptakan kemacetan vertikal yang jauh lebih rumit, 3 dimensi. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi selanjutnya di langit yang sudah penuh sesak ini?